Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Di dalam kedai, Li Qiye mengangkat sebelah kanannya sementara lelaki tua itu teringat sesuatu. Dia membanting meja dan langsung berdiri. Dia muncul di hadapan Zhou Xianer dan mengejutkan semua orang termasuk para kaisar abadi. Ini milikku. Dia merenggut baju zirah itu dari rantai dan memeluknya seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Klang, klak, klak, sesuatu yang ajaib terjadi, set baju zirah itu benar-benar melekat pada tubuhnya. Fenomena visual yang luar biasa muncul di hadapan semua orang, penampakan lautan yang cukup besar hingga menenggelamkan seluruh 6 benua. Ombaknya bisa mencapai ketinggian yang cukup tinggi untuk segera menghasilkan matahari. Bulan melayang di atas lautan dan menambahkan cahaya keperakan ke udara, sesekali dipeluk oleh ombak tinggi. Lelaki parubaya itu menjadi teladan yang mampu memanggul surga meski tak memiliki aura apapun. Ini adalah Guan Feng dan Mingdu mengamati perubahan ini dan menjadi emosional. Semua kaisar mengenang tokoh tertentu pada saat yang sama. Sial. Di tempat yang jauh, anak Dewa Langit melihat ini dan mengutuk, dia ditipu oleh gagak terkutuk itu lagi. Sial, aku tidak akan bersatu lagi dan bekerja seperti lembu untuk gagak, tidak dalam kehidupan ini, Pah. Ia menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki ke tanah, ingin pergi. Bagaimanapun, ia menjalani kehidupan yang hebat, tidak perlu bekerja keras lagi. Lagi pula, tidak ada hal baik yang akan terjadi jika bersama burung gagak, hanya ragu dan kecewa. Serahkan. Zhou Xianer meminta artefak itu dan menyerang dengan Immortal Piercer. Rantai itu dapat menyegel apa saja, bahkan terkuat sekalipun. Rantai itu tidak pernah mengecewakannya sebelumnya karena memiliki kemampuan untuk menyegel lebih dari sekedar entitas fisik. Dentang. Seseorang muncul ke arah rantai itu dan entah bagaimana mencengkeramnya. Ingatlah bahwa rantai itu memiliki sifat khusus yang dapat menembus segala sesuatu sebelum mengunci target. Jika perlu, rantai itu akan memanggil jiwa untuk selamanya. Namun, ketika tangan ini menyentuhnya, ia menjadi lebih lembut dan tidak bisa bergerak seperti ular yang tertangkap. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang memegang rantai itu bukan yang lain adalah Li Qiye. Mingdu terhuyung mundur setelah memperhatikan Li Qiye dengan saksama. Mata Yang Seng dan Guan Feng terbuka lebar, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lihat. Zhou Xianer menjadi pembunuh setelah melihatnya. Seorang gadis kecil seharusnya tidak bersikap begitu kasar. Li Qiye meliriknya sebelum menarik rantai itu dengan kuat dan menyelimutinya. Hal itu membuatnya terbanting ke tanah dan membuatnya melihat bintang-bintang. Namun, dia tetap tidak melepaskan rantai itu. Li Qiye mengabaikannya dan menatap Kaisar Abadi Mingdu. Ya, aku. Mingdu tertawa kering sebelum mengambil sikap, perhatikan gerakanku. Ia berdiri dengan satu kaki dan melakukan bangau putih yang melebarkan sayapnya. Jurus bela diri biasa ini memiliki aura yang cukup mengagumkan saat dilakukan olehnya. Enyahlah. Li Qiye melingkari rantainya dengan kuat ke arah burung bangau putih. Bam! Gerakan ini tidak dapat menghentikan rantai legendaris itu menghancurkan wajah Mingdu, menyebabkan darah dan daging bercipratan. Kaisar yang terpental tidak berani berlama-lama dan memanfaatkan momentum untuk melarikan diri ke lanskap. Penonton tidak dapat mempercayainya, seorang kaisar yang terkenal dan agung dari aliansi surga kalah. Setelah satu gerakan dan memutuskan untuk lari. Namun, mereka juga terkejut dengan kekuatan Li Qiye. Dengan mudah menghentikan Immortal Piercer dan mengalahkan Immortal Emperor Mingdu. Sementara itu, cakrawala kecil berguncang hebat. Kabut di dalamnya tampak mengamuk, hampir tak terkendali. Ia menuju langsung ke arah pria parubaya yang mengenakan Moon Embrace. Yang terakhir tidak peduli apapun. Dia menatap kabut dan berteriak, "Apa yang kau lihat? Ini milikku, jangan pernah bermimpi tentang itu." Ledakan. Kabut berubah menjadi pucat dan melepaskan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Tabrakan. Dinding kristal hancur dan kabut berubah menjadi cakar naga yang mengarah langsung ke pria itu. Li Qiye memusatkan perhatiannya dan berlari ke dalam kabut, lalu menghilang dari pandangannya.
Para pembudidaya teratas di perceraian tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat selanjutnya, kabut yang mengamuk tiba-tiba surut seperti air pasang dan kembali ke cakrawala kecil. Apa? Sebagian besar memasang ekspresi serius setelah melihat ini. Velocity adalah satu-satunya yang memuat. Dia tidak peduli dengan para pendosa dan kabut, hanya Moon Embrace. Serahkan, teriaknya. Aliansi surga seharusnya yang bertanggung jawab atas hal itu. Mata penakluk lentera berbinar. Omong kosong. Heaven Hammer mengangkat senjatanya, menyebabkan medan perang berguncang. Sudah waktunya pertarungan. Kaisar abadi yang Seng berdiri dan melepaskan aura kekuasaannya. Kabut hitam itu menyerupai lautan tak berujung, dunia kegelapan dan kutukan abadi. Di dalamnya ada kilatan petir yang menyambar, bukan yang terlihat dalam malapetaka surga. Itu tampak seperti tanda-tanda dunia yang gelap ini, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Karena tidak ada apa-apa selain kegelapan, bekas luka spasial adalah satu-satunya cara untuk mengetahui arah. Kekuatan gelap dapat mengubah siapapun menjadi budaknya, termasuk para dewa yang paling agung. Namun, ada keseimbangan di inti kegelapan, kekuatan tertinggi lain yang mencegahnya menyebar. Kekuatan kedua ini dapat membawa kedamaian ke berbagai dunia, yang sama sekali tidak tergoyahkan. Bahkan waktu itu sendiri tidak dapat menghapusnya. Sayangnya, kegelapan terus mengikis kekuatan ini, ingin melampiaskan kemarahannya terhadap seluruh kosmos sepenuhnya. Kutukan total sepertinya tak terelakkan. Li Qiye mengaktifkan cahaya primordialnya sambil berjalan di tengah kegelapan. Kedekatan ini telah ada sejak dunia ini terbentuk, sejak kekacauan primordial. Kekuatannya membentang dari masa lalu ke masa depan, bertindak seperti lampu penuntun dalam kegelapan ini. Oleh karena itu, kekuatan korosif tidak dapat mendekatinya. Dia berjalan melewati satu dimensi demi dimensi, melampaui kegelapan yang kacau dan akhirnya mencapai sumbernya. Dia melihat seorang pria yang punggungnya sendiri lebih besar dari dunia itu sendiri. Pria itu tiba-tiba muncul dan menampilkan mata yang diselimuti kegelapan. Sinar gelap yang keluar dari matanya dapat menyalakan semua makhluk hidup. Berhenti, kembalilah ke dirimu yang dulu. Li Qiye berbicara dan mengeluarkan kata-kata rahasia, mencoba menenangkan pria itu dan menjernihkan pikiran. Ledakan, rune-rune melayang di sekeliling dan cahaya abadi meletus. Kegelapan yang terjadi semuanya langsung padam, memberi waktu bagi pria itu untuk mendapatkan kembali kewarasan dan jati dirinya yang sebenarnya. Wujud aslinya kembali menampakkan diri, pusat alam semesta. Benda-benda langit bergetar tanda persetujuan. Para kaisar dan dewa dari seluruh kerajaan membungkuk hormat. Hanya dengan mengangkat tangan, ia dapat mengubah arah sejarah. Kata, tak terpecahkan, diciptakan khusus untuknya. Hal ini tidak terdengar bagi Li Qiye. Namun, ada perbedaan. Yang mencolok, sebuah telapak tangan tercetak di dada pria itu, yang tampaknya telah menghancurkannya sebelumnya. Begitu gelapnya sehingga tampak tembus pandang, mengandung esensi gelap yang paling murni. Menatapnya tidak ada bedanya dengan menutup jurang yang tak berdasar, jiwa-jiwa akan langsung tertarik ke dalamnya. Inilah sumber kegelapan dan kabut. Benang-benang hitam dari luka yang di dalamnya mengalir keluar, bermaksud untuk menggerogoti dan memperkuat daging dan darah pria itu. Setelah diperiksa lebih dekat, ada tanda-tanda dao tertentu yang tertanam di telapak tangan yang geap itu. Tanda-tanda itu milik kaisar dan raja tertinggi, yang bertujuan untuk menyegel kegelapan guna menghentikan proses pembakaran. Li Qiye mengerutkan kening setelah melihat luka itu. Keduanya kemudian menatap tajam dan Li Qiye memasuki pikirannya. Niat ilahi dan kekuatan aslinya tetap ada. Namun, hanya ada satu jiwa yang tersisa. Dua jiwa telah pergi, kau harus mengingat mereka agar bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka ini, kata Li Qiye. Pria itu duduk, menyebabkan dunia bergerak ke arah yang sama. Li Qiye juga duduk. Mereka sudah membuat pilihan. Biarkan saja, mereka akan kembali jika mereka mau. Pria itu berbicara dengan tenang meskipun terus-menerus berjuang melawan kegelapan. Jiwa yang terpisah adalah kejadian yang tidak normal. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pria itu mendengus dan mengangkat tangannya, memanggil teh harum terbaik untuk keduanya. Saya disergap dan hanya berhasil menekannya dengan bantuan semua orang. Pria itu menyesap dan melanjutkan, kemudian, gadis itu menghancurkan daunnya sendiri dan memulai lagi, menemukan metode penekanan yang lebih baik.
Sayangnya, itu tidak pada tingkat yang kekal sehingga jiwaku bisa dipahami. Kami masih berhasil menyegel tangan itu tetapi tidak jiwaku. Pria itu berkata, dia terlalu terburu-buru. Bahkan dengan anima dan buah dao primordial bawaan, hati dao juga harus kuat sebelum melepaskan teknik ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ya, dia memang kurang sabar dan menahan diri. Meski begitu, semua orang tetap bertahan dan terus menekan segel itu, kata pria itu. Hanya butuh 2 jiwa itu kembali dan kau bisa melakukannya sendiri, kata Li Qiye. Pria itu mendengusnya. Senyumnya yang menawan bahkan lebih menawan dari pria paling tampan di dunia. Mereka adalah aku. Jika mereka tidak mau kembali, berarti saya tidak mau. Katanya, benar sekali, kamu sudah menanggung begitu banyak penderitaan sehingga mereka tidak ingin kembali. Li Qiye mengangguk, dan itu akan terus berlanjut. Keduanya merasa puas bisa duduk di sini dan minum bersama setelah sekian lama. Aku mungkin bisa menyingkirkannya sehingga jiwa-jiwa itu bisa kembali. Li Qiye mengungkap jejak telapak tangan itu. Tidak ada hal itu, dan tidak perlu terburu-buru. Situasinya tampak baik-baik saja di sini. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menanggung kesalahan ini lagi. Li Qiye tersenyum. Era telah berlalu dalam sekejap mata, tapi aku masih bertahan dengan tubuh yang rusak ini. Tubuh ini masih berguna, jadi apa gunanya sedikit lebih lama? Katanya, mereka terus memarahiku karena menempatkanmu dalam situasi ini. Sekarang, aku tidak tahu apakah itu salahku atau apakah kau menjadikan aku kambing hitam. Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Bukan masalah besar, hanya satu batu besar di atas yang lainnya. Pria itu menuangkannya lagi untuk Li Qiye. Penderitaanmu terus berlanjut. Li Qiye menghela nafas. Satu langkah yang salah dan selesai sudah, semua rencana setelah sekian lama akan sia-sia. Bisakah kau menunggu selama itu lagi? Tanyanya. Aku khawatir kesabaranku sudah habis. Kilatan di mata Li Qiye bisa menghancurkan seluruh alam. Tinggal satu langkah lagi, dan kami di sini untuk membantu, katanya. Benar, Li Qiye menyeruput tehnya dan berkata dengan lembut, semuanya berjalan dengan baik. Umpannya sudah dimakan oleh sebagian besar orang. Ucapannya dengan ekspresi serius, namun belum sepenuhnya sempurna, primogenitor belum memakan umpannya sepenuhnya. Jadi sedikit dorongan lagi, kata Li Qiye. Bagaimana dengan evolusi? Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Itulah bagian yang menarik. Jika semua ikan telah menelan umpan, evolusi tidak akan jauh lagi, kata Li Qiye. Jangan lupa bahwa ini adalah salah satu makhluk paling cerdas. Katanya dengan tulus. Ya, tapi juga gila. Li Qiye berkata, orang gila menyukai kejadian gila, dan begitu mereka terjebak dalam kegilaan mereka sendiri, mereka akan menjadi terlalu percaya diri. Kita masih harus memastikan umpannya tidak bisa ditolak. Dia tetap berhati-hati. Li Qiye mengangguk tanda setuju, kita hanya perlu membantu mereka menggigit lebih keras, baru kita bisa menarik jaringnya. Kita tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Dia menyadari betapa pentingnya misi tersebut. Kalau begitu, kamu harus terus bertahan. Kata Li Qiye, seseorang harus mengambil pekerjaan berat itu dan lagi pula, saya tidak punya pekerjaan terburuk. Si nakal bocahlah yang paling menderita. Kata lelaki itu sambil tersenyum masam. Ya, itu adalah pengorbanan yang mulia. Li Qiye berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dia dengan sukarela memilih untuk melakukannya dan harus menanggung konsekuensinya. Itu akan diperbolehkan pada akhirnya, katanya. Jangan khawatir, ini tidak akan sia-sia begitu kita menarik jaringnya. Li Qiye berkata dengan percaya diri. Trinity sudah ditangani, bagaimana dengan yang lainnya? Dia tidak mengoptimalkannya. Itu memang masalah. Aku punya ide, hanya perlu dipol lagi. Voracious Leviathan dan Epox N juga harus diseret ke dalam masalah ini. Kata Li Qiye, bagaimana jika mereka tahu lebih baik? Maka semua usaha kita akan sia-sia. Dia tetap khawatir. Jadi kita sampai sejauh itu bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka, kata Li Qiye dengan percaya diri. Kita harus menghancurkan semuanya sekaligus. Dia mengangguk. Kita butuh umpan besar untuk menangkap semua ikan besar, dan Trinity bisa melakukannya, kata Li Qiye. Ada komplikasi lain yang mungkin terjadi. Tanyanya. Li Qiye menatap jauh ke angkasa dan berkata, pemburu senja. Dia menjadi tegang setelah mendengar nama ini dan bertanya, pemburu tertinggi. Tidak apa-apa,
aku bisa menangani siapapun. Aku hanya takut mereka tidak akan datang. Kata Li Qiye. Dia sudah lama tidak muncul, tidak ada jejak yang tersisa. Siapa yang tahu dia masih ada? Jawabnya. Yang lain mungkin menghilang karena berbagai alasan, tetapi tidak demikian halnya dengan Twilight Hunter. Pertanyaannya adalah, apakah ini cocok dengan waktu dan usahanya? Kata Li Qiye. Sudah lama sekali sejak masalah leluhur ilahi. Kurasa Twilight Hunter yang sabar tidak akan mau mengambil risiko. Dia menggelengkan kepalanya. Kita harus membuatnya mustahil untuk dilawan, kata Li Qiye. Ini tidak akan berhasil, kamu tidak akan bisa memancingnya keluar. Masalahnya adalah di zaman ini, kamu adalah penguasa mutlak, belum lagi kamu adalah seorang yang kembali dari atas, tidak peduli seberapa lezatnya dirimu, Twilight Hunter akan menunggumu pergi. Makanan lain mungkin tidak terlihat seperti itu tetapi masih cukup untuk memuaskan seleranya. Dia tidak setuju. Itulah inti permasalahannya. Li Qiye tersenyum, pesta terbaik terlalu jelas, dia akan bertanya-tanya apakah itu jebakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita menyingkirkan semua orang, Twilight Hunter akan selalu ada di sana. Katanya, kita akan membunuh mereka semua, Leviathan, Epoch End, dan Twilight Hunter. Aku tidak akan membiarkan serangga-serangga ini berlama-lama di zamanku. Li Qiye berkata dengan niat membunuh dan keyakinan sebelum berhenti sejenak. Baiklah, aku punya rencana. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, kita sudah mendapat umpan yang luar biasa, tinggal mengeksekusinya saja. Dia tidak akan melakukan apapun saat kamu ada di persaudaraan. Katanya, jangan terlalu yakin, umpan dari surga terlalu menggoda. Bersiaplah untuk beberapa kejutan, kata Li Qiye sambil tersenyum. Mungkin, dia tidak ingin pesimis lagi. Mereka berdua minum teh dengan tenang selama beberapa saat sebelum pria itu bertanya, jadi apa yang terjadi? Siapa tamu yang tak dikenal ini? Ini bukan bagian dari rencanamu. Li Qiye menghela nafas dan mengoceh, bahkan rencana yang paling sempurna pun akan memiliki beberapa kekurangan yang terungkap seiring berjalannya waktu. Aku tidak yakin apakah aku akan melakukan sesuatu yang berbeda. Sekarang kamu tahu, dan kamu telah membuat kesepakatan. Dia berspekulasi. Belum, tapi waktu tidak menunggu siapapun. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Akhir dari satu permainan adalah awal dari permainan yang lain. Kapan ini akan berakhir? Tanyanya. Li Qiye berpikir sejenak sebelum menjawab, sudah hampir dekat. Mungkin penjelasannya akan ada setelah 2 pertandingan lagi. Pada saat ini, tanyanya, saya menanam pohon bukan untuk buahnya. Kalau ada buah, itu milik pohon, bukan milikku. Li Qiye mengangkat bahu. Siapakah yang akan menjaga pohon ini dan buahnya? Tanyanya dengan ekspresi serius. Pohonnya sudah tumbuh besar dan buahnya sudah matang, serangganya juga akan disingkirkan. Saya tidak ingin menjadi tukang kebun atau penyelamat selamanya. Li Qiye tersenyum. Dia berpikir sejenak sebelum menatap Li Qiye, kau bersedia melakukannya. Itulah perbedaan antara kau dan aku. Kau ingin memikul surga sementara aku hanya lewat, yang lainnya adalah hasil sampingan dari tujuanku. Li Qiye menjawab, ini rumahmu, katanya. Memang, tapi aku tidak akan berada di sini selamanya. Li Qiye mengangguk. Bagaimana dengan dia? Tanyanya. Aku telah melakukan apa yang seharusnya kulakukan dan menepati janjiku. Masa depan akan sesuai dengan keinginannya. Li Qiye berkata dengan lembut. Dia sudah tidak ada lagi sekarang. Nada suaranya menjadi agresif. Jika dia masih hidup, aku akan memastikan dia ada di sini. Li Qiye menyesap tehnya. Dasar bajingan, gerutunya. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar hal ini darimu, aku tidak keberatan. Li Qiye tersenyum kecut. Dia jelas tidak puas dengan Li Qiye. Saya hanya seorang pejalan kaki, tidak peduli siapa mereka. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Sementara itu, pertempuran dahsyat berkecamuk di luar cakrawala kecil. Xiao Qingtian, sang penakluk Palu Langit, dan pasukannya ingin merebut pelukan bulan dari tangan lelaki itu. Mereka segera dihentikan oleh pelayan tua yang menyerupai benteng yang tidak dapat dihancurkan. Semua orang terkejut setelah melihat ini, bertanya-tanya tentang identitas aslinya. Dia melawan beberapa musuh yang tangguh namun dia tidak memiliki masalah untuk menghentikan mereka. Daftar itu berisi Raja Naga dengan 12 buah dan penakluk dengan 8 buah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagi lelaki setengah baya itu,
ia mengusap-usap baju zirahnya dengan gembira bagaikan tuan muda yang menerima jubah baru untuk perayaan tahun baru, jubah yang indah dan terbuat dari sutra yang paling lembut. Dia tertawa bahak seperti anak kecil tanpa tahu mengapa dia begitu gembira. Secara keseluruhan, rasanya baju besi itu pas saat dipasang di tubuhnya. Tentu saja, yang lain mengharapkan hal ini darinya. Bagaimanapun, mereka akan bertindak dengan cara yang sama setelah mengenakan senjata abadi. Bahkan, beberapa mungkin lebih gila lagi. Siapakah kamu? Heavenhammer, di sisi lain, fokus pada pelayan tua itu, orang yang mencegah semua orang mendekati Moon Embrace. Saya adalah hamba tuanku. Hamba tua itu tidak menyebutkan namanya. Semua orang mengira bahwa dia pastilah seseorang dengan 12 buah dao, baik seorang penakluk atau penguasa dao. Tentu saja, dia bisa saja seorang kaisar atau raja dengan 12 wasiat juga. Mengapa seorang tuan yang tak stabil rela menjadi pelayan orang lain? Ledakan. Di sisi lain, Kaisar Abadi yang Seng menggunakan kekuatan kehendak surga untuk melawan kelompok Gatklut dan Lantern. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ucapannya dengan nada mendominasi. Para penonton yang menontonnya, bukan hanya karena kekuatannya tetapi juga karena sifat mudanya yang pemarah. Senang rasanya, menjadi, meskipun muda berasal dari zaman sebelumnya. Ketanyaannya, dia seharusnya sudah berada di liang lahat ketika Lantern dan Gatklut masih muda. Para jenius muda mengamatinya dan berharap mereka dapat melakukan hal yang sama pada tahun-tahun terakhir mereka. Gemuruh. Kabut itu tiba-tiba kembali dan memenuhi laser firmamen lagi, ingin menghancurkan dinding kristal. Segel. Para master di dalam memulai formasi menyambut mereka sekali lagi. Akan tetapi, kabut membubung ke atas dan menembus penghalang. Sial. Yang Seng dan Guan Feng mundur dan bergabung dalam pertarungan, menyalurkan kekuatan kehendak surga mereka. Sayangnya, hal ini ternyata tidak cukup. Para kaisar terlempar karena sesuatu sepertinya mulai bangkit, raksasa yang tak terhentikan yang mampu menumbangkan dunia. Ia menghancurkan tembok sebelum mencapai dan akhirnya berhasil lolos. Langit menjadi gelap setelahnya, tidak ada kekuatan di bawah langit yang dapat menghentikan sekarang. Apa-apaan ini? Semua orang menjadi takut setelah melihat kabut yang tampak hidup ini. Kabut itu akhirnya lolos dari penjaranya di laser firmamen. Ledakan. Sebuah portal terbuka megah dengan gelombang berdenyut yang mampu menghancurkan benua-benua atas. Para penguasa dan penakluk naga membeku setelah merasakan kekuatannya. Mereka melihat dunia dicetak di luar sana, tanpa apapun kecuali Grand Dao dalam bentuk awal mereka. Sungai Dao mengalir ke tempat yang tidak diketahui, tidak ada konsep waktu dan ruang di sini, tidak ada jarak dan koordinat juga. Akal sehat dan aturan duniawi tidak berlaku di sini. Terhebat. Penonton mengenalinya, salah satu dari 4 alam yang rusak. Kabut ini sesuatu yang lain, mampu membuka portal ke zona terlarang ini. Kembali ke Imperial Attendant City, Suppression Conqueror telah membuka portal ke Red Flood World. Namun, portal itu memerlukan metode khusus, tidak seperti kabut. Perbedaan kekuatannya cukup jelas. Kilatan petir dari bintang-bintang ilusi turun dari angkasa, bergerak menembus waktu itu sendiri. Kilatan petir itu membombardir kabut dan membuatnya menderu kesakitan. Akan tetapi, meskipun terjepit oleh sambaran petir, ia tetap melompat dan memasuki portal. Bab selanjutnya, kabut memasuki portal dan menjadi bagian dari dao yang kacau, tiba-tiba menghilang dari pandangan. Itulah sang penakluk cahaya. Sementara itu, seorang anggota berbicara tentang serangan sebelumnya dari bintang-bintang. Semua orang bertanya-tanya apakah sambaran petir itu cukup untuk melukai dan berpotensi membunuh kabut. Namun, hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi karena kabut itu memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan segel dari banyak kaisar dan raja kuno. Meskipun demikian, dia meninggalkan kesan yang menakutkan bagi semua orang karena mereka melihat betapa hebatnya serangan itu sebelumnya. Di antara generasi saat ini, hanya sedikit makhluk yang benar-benar dapat mengalahkannya. Ampasnya sudah diurus, mundurlah. Suara sang penakluk cahaya menggema di seluruh medan perang, jelas tidak bermaksud memperpanjang kekacauan ini dengan cakrawala kecil. Dentang, sebuah gong terdengar dari aliansi surga. Kita mundur. Lentera mematuhi perintah itu dan memberitahu yang lain. Tampaknya jika pendosa telah memasuki ultimate, mereka tidak perlu lagi melawan laser firmamen sekarang. Mengapa semua orang pergi secepat ini?
Seseorang berbicara saat pasukan hampir mundur. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Li Qiye berjalan keluar dari laser firmamen dengan ekspresi dingin, bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan hendak melampiaskannya pada mereka. Pasukan itu menghentikan langkah mereka, menatap Li Qiye. Tuan, Kaisar Abadi Guanfeng dan Kaisar Abadi Yang Sheng datang dan membungkuk. Namun, hal ini tidak memperbaiki suasana hati Li Qiye. Bunuh dirilah dan selamatkan dirimu dari nasib yang lebih buruk. Li Qiye memelotot ke arah Xiao Qingtian dan yang lainnya. Kerumunan orang terkesiap mendengar ini. Para pengamat saling bertukar pandang dengan bingung. Guanfeng dan Yang Sheng tidak berani mengatakan apapun, mereka diam-diam mundur. Sayangnya, yang lainnya tidak memiliki pengetahuan yang sama tentang Li Qiye. Apakah kamu menyuruh kami bunuh diri? Mata Lentera menjadi menyala-nyala. Kelompoknya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya mengingat kekuatan dan pengaruh pribadi mereka. Terlebih lagi, Illumination Conqueror pun tidak dapat menyuruh mereka melakukannya karena pembunuhan itu membutuhkan usaha yang besar. Buah Dao hampir tidak bisa hancur. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki 10 buah atau lebih. Kesabaranku terbatas, jawab Li Qiye. Dia bahkan lebih gila dariku. Ayo, hancurkan dia, perintah keganasan. Para prajurit dari menara di belakangnya dikerahkan ke depan, raksasa, setan, binatang sungai. Pawai mereka menyebabkan getaran hebat. Berikan padaku. Li Qiye meraih Jue Xianer. Dia terkejut dan berteriak. Mengingat mengisyaratkannya saat ini, suaranya saja sudah dapat menghancurkan bintang. Akan tetapi, dia dengan mudah menangkapnya seolah-olah dia seekor ayam yang tak berdaya dan mengambil rantainya. Mendering, dia mengulurkan kedua tangannya dan menatap kepada penguasa naga dan iblis yang datang. Suara mendesing, dia membungkus rantai dan memotong-motong mereka dari pinggang secara horizontal. Ah, darah berceceran di mana-mana. Nasib sejati dan buah suci mereka terbang ke langit dan mengaktifkan kekuatan mereka. Namun, rantai itu semakin panjang dan menembus semuanya, tampak seperti tusuk daging. Dia lalu membantingnya secara vertikal ke arah Legiun Aliansi Surga. Bersiaplah untuk bertempur, seru Godcloud. Bunuh, bunuh, bunuh. Para anggota Legiun berseru keras dan membentuk formasi besar. Ia mengambil bentuk tanah tak berujung dengan dao yang tak terhitung jumlahnya dan potensi pembunuhan. Sayangnya, ini tidak berarti apa-apa karena rantai yang sekarang menjadi raksasa itu telah melenyapkan mereka. Ah! Para penguasa dan Raja Naga ini hancur berkeping-keping. Keunggulan jumlah tidak membantu mereka di sini. Pembantaian itu membuat banyak orang ketakutan, namun rantai itu tidak berhenti di situ. Rantai itu menuju ke 13 penguasa naga terkenal di bawah Heaven Hammer Conqueror. Mereka adalah veteran yang merencanakan dan tidak lari dari pertempuran. Buah suci mereka muncul dan membentuk barisan untuk menghentikan rantai tersebut. Buah itu meledak saat bersentuhan dan rantai itu menghancurkan penguasa naga dalam bentuk avatar mereka. Artefak ajaib yang dikenal sebagai Immortal Piercer, digunakan sebagai rantai besi sederhana, menghancurkan 3 kekuatan berbeda seolah-olah mereka rapuh seperti telur ayam. Legiun Aliansi Surga, 13 Raja Naga di bawah palu surga, dan para prajurit menara semuanya adalah prajurit yang tangguh dalam pertempuran. Sayangnya, mereka tidak memiliki peluang melawan kebrutalan Li Qiye. Jumlah telur tidak menjadi masalah saat mereka dilemparkan ke batu. Tokoh-tokoh besar dan Raja Naga yang terkenal gemetar tak terkendali saat menyaksikan kematian itu. Para pembudidaya yang lemah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Beberapa leluhur jatuh terduduk di tanah, trauma. Mati. Xiao Qingtian memanggil 12 buah sucinya, memberinya kekuatan untuk terhubung dengan surga dan kekuatan. Ia berubah menjadi dewa saat ia menyalurkan dao untuk menyerang Li Qiye. Langit di belakangnya berubah menjadi momentum yang tak terhentikan. Azure yang tak tergoyahkan. Dia meraung saat dia melepaskan serangan yang sepenuhnya diperkuat oleh buah-buah sucinya. Ini cukup untuk melenyapkan sebuah negara dalam sekejap mata. Di sisi yang berlawanan, rantai itu hanya membuat lengkungan kecil untuk mengisolasi Li Qiye dari seluruh wilayah lainnya. Anjing laut itu membuat penonton ketakutan namun tidak dapat melewati rantai tersebut sebelum menghilang. Suara mendesing. Setelah segel dihentikan, ujung runcing di ujung rantai lainnya menembus dada Qingtian dalam sekejap. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi sampai dia melihat ke bawah karena rasa sakit yang tajam.
Dia kemudian melihat rantai itu menusuknya, melaju maju mundur seperti ular roh. Ia memutuskan untuk meninggalkan tubuhnya dan mencoba mengungkapkan dirinya sendiri agar takdir sejatinya dan buah-buah suci dapat lolos. Sayangnya, rencana ini tidak berhasil karena rantai mencegah ledakan dan memprovokasi semuanya agar tidak melarikan diri. Beraninya kau, Heaven Hammer Conqueror melompat maju dan melakukan ayunan vertikal. Ruang hancur menjadi ketiadaan. Jurang muncul di tanah akibat tekanan yang kuat. Segala sesuatu dalam area pengaruhnya berubah menjadi abu. Ini adalah teknik yang layak, dia tidak mengecewakan, sang penakluk cahaya. Bam! Percikan api berhamburan kemana-mana saat Li Qiye menangkis palu itu dengan ayunan rantai. Hasilnya seperti ribuan gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Percikan api mengeluarkan langit dan membuat penonton buta untuk sementara waktu. Rantai itu entah bagaimana menghancurkan senjata terkenal milik sang penakluk yang telah membunuh banyak raja dan pasukan naga di masa lalu. Meskipun kontak tampaknya terjadi secara fisik, rantai itu mengirimkan gelombang energi yang sangat besar sepersekian detik sebelum benturan yang sebenarnya. Gelombang ini membuat palu itu hancur dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerumunan orang berteriak dengan heran. Palu ini dibuat oleh sang penakluk sendiri menggunakan logam langka dari luar angkasa. Proses tempering meliputi sejumlah sesi penambahan petir, menghasilkan potensi ofensif dan defensif yang dahsyat. Heaven Hammer merasakan kegelapan sebelum ikut bertarung dan bereaksi cepat dengan melarikan diri. Sayangnya, kecepatannya yang sempurna tidak secepat rantai itu. Meskipun dia sudah sangat jauh setelah satu langkah, rantai itu masih menusuk dada. Kesengsaraan Lentera, sang penakluk Lentera tidak lagi berasumsi sebagai musuh dan memutuskan untuk membantu. Berdengung, dia berubah menjadi Lentera dan muncul di atas Li Qiye, bergerak terlalu cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihat perubahannya yang sebenarnya. Lentera itu miring dan menuangkan minyak ke bawah. Lilin itu menyulut api di sepanjang jalan setapak, menghasilkan semburan api. Panas yang luar biasa mencairkan waktu dan ruang di sekitar Li Qiye. Segalanya menjadi terdistorsi dan jarak pandang menghilang. Sang penakluk awalnya adalah sebuah lentera. Ia menggunakan teknik terbaiknya dan menggunakan Grand Dao-nya untuk memanggil api khusus. Belum lagi para penguasa dan raja naga biasa, bahkan para penakluk dan penguasa Dao mungkin tidak akan sanggup menanggungnya secara langsung. Ia dapat membakar siklus mewujudkan dan bahkan harta karun, mengubahnya menjadi cairan cair. Para pengikutnya menyadari gerakan ini dan mengira itu agak mengerikan. Distorsi ruang dan waktu membuat pengungsi hampir mustahil. Akibatnya, target terperangkap dan terbakar hidup-hidup. Namun, saat orang-orang mengaktifkan surga mereka untuk mengamati api yang membakar Li Qiye, mereka secara tak terduga menyadari bahwa dia baik-baik saja. Bahkan pakaiannya tidak terbakar. Dia tampak menikmati dirinya sendiri seolah-olah dipeluk oleh sinar matahari yang menyenangkan. Tidak mungkin, teriak Lentera ketakutan. Dia telah mendominasi dalam waktu yang lama. Faktanya, selama Perang Kaisar, dia membunuh beberapa penguasa Dao dan penakluk melalui teknik ini. Ini sama sekali tidak masuk akal baginya. Namun, pengungkapannya digantikan oleh rasa bahaya. Ia berhenti berpikir dan mencoba lari. Sayangnya, ia tidak mungkin lari dari rantai itu sehingga ia menjadi target berikutnya. Sedangkan Gatklut, dia telah mengumpulkan kekuatan dan akhirnya melepaskan gelombang petir langsung ke Li Qiye. Saat mereka bersentuhan, mereka meledak dan berkembang biak menjadi lebih banyak baut, menenggelamkannya sepenuhnya. Pengaruhnya mempengaruhi seluruh benua bagian atas, bukan hanya medan perang. Awalnya, gelombang petir itu tidak tampak mengesankan sampai reaksi keras terjadi. Namun, setelah debu mereda, Li Qiye masih berdiri di sana, tidak terluka. Gatklut tidak percaya apa yang dilihatnya. Ia bereaksi dengan memanggil awan keberuntungan yang tak terhitung banyaknya. Lagi, penonton mengira jika semua awan ini meledak, benua itu akan mengalami kerusakan yang dahsyat. Maka para penguasa naga yang berdiri di sekelilingnya dan bahkan para penakluk serta penguasa Dao dari jarak jauh segera mundur, tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Namun, darah memercik lebih dulu sebelum ledakan dari awan. Gatklut melihat ke bawah dan melihat rantai menembus dada. Ah! Dia berteriak kesakitan sebelum ditarik ke udara oleh rantai itu seperti yang lainnya. Menguliti kulitmu dan membuang urat-uratmu terlalu banyak pekerjaan, terlalu mengerikan juga.
Aku akan memanggangmu saja kalau begitu. Li Qiye berkata dengan tenang. Penderitaan api yang menelannya tiba-tiba menjalar melalui rantai dan mulai membakar keempatnya. Ah! Teriakan mereka melanda seluruh medan perang. Bahkan saat mereka berada di puncaknya, mereka tidak dapat menghentikan api unik ini. Sekarang, karena kondisi mereka yang lemah akibat tertusuk, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhenti. Tidak ada pilihan lain, tidak menguraikan diri atau teknik melarikan diri apapun, karena rantai itu telah dengan kuat menusuk takdir dan buah sejati mereka. Lantern tidak percaya bahwa setelah membakar begitu banyak orang sampai mati, dia akan mengalami nasib yang sama suatu hari nanti. Di tengah suara mendesis dan teriakan, banyak juga yang mencium bau daging panggang. Ini adalah makanan lezat yang cukup menakutkan, tusuk sate yang terbuat dari raja dan penakluk naga. Akhirnya, keempatnya mengembuskan napas terakhir mereka sebelum dibakar menjadi abu di depan umum. Para korban pernah mendominasi kehidupan. Kematian mereka membuat penonton ketakutan. Meskipun mereka belum sampai di puncak, mereka juga belum jauh dari sana. Sayangnya, hasil akhir mereka adalah ketidakberdayaan dan keputusasaan. Siapapun yang menyaksikannya secara langsung akan mengalami trauma selamanya. Bahkan orang-orang penting seperti para penakluk dan penguasa naga akan mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Yang terburuk dari semuanya, Li Qiye tidak menggunakan hukum jasanya sendiri dari awal hingga akhir. Dia menggunakan Immortal Piercer seperti rantai besi sebelum membakar semua orang dengan api lantern. 3 pasukan terpisah mengelilingi cakrawala kecil untuk melakukan inkuisisi. Sayangnya, akuisisi berakhir begitu cepat tanpa melibatkan laser firmamen. Keheningan Master, sang penakluk cahaya, penguasa Dao Laut Pedang, dan sang tertinggi tidak memberikan tanggapan. Mereka jelas ragu untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya ada 2 orang yang beruntung, Kaisar Abadi Mingdu yang berlari di awal dan yang cukup mengejutkan, Ferocity yang berlari tepat setelah diperintahkan anak buahnya untuk maju ke depan. Semua orang selalu mengungkapkan kepuasan dan kecintaannya pada pertempuran. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Apakah ada yang benar tentang reputasi Ferocity? Banyak yang bertanya-tanya. Mereka mendengar tentang bagaimana dia akan selalu bertarung terlepas dari siapa lawannya. Saat ini, dia tampak lebih seperti seseorang yang akan lari ketika ada tanda-tanda masalah. Mereka lebih bersimpati kepada Kaisar Abadi Mingdu yang melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, meskipun menjadi Kaisar Abadi, ia tetap rendah hati dan sopan selama konflik. Sebenarnya, ada satu orang yang selamat lainnya, Jue Xianer. Dia tidak secara aktif memusuhi Li Qiye dan bahkan berdiri di pinggir lapangan setelah Immortal Piercer miliknya diambil darinya. Reputasinya yang kejam tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia telah membuktikannya berkali-kali di masa lalu. Namun, dia tidak berusaha merebut kembali senjatanya dan tetap menjadi pengamat yang netral. Sebenarnya dia ingin memberi pelajaran pada Li Qiye. Sayangnya, dia sudah ditekan sejak awal. Immortal Piercer tidak pernah mengecewakannya sebelumnya, selalu mampu menyegel buah-buah dan takdir yang sebenarnya. Ini memungkinkannya untuk membunuh para penakluk dan penguasa Dao. Masalahnya adalah kesulitan dalam mengendalikannya. Sejak debutnya sebagai Dao, Immortal Piercer telah menjadi senjata utamanya. Meskipun telah berlatih dengannya begitu lama, menyegel lawan di awal tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, dia berhati-hati meskipun memiliki senjata yang tak terpecahkan ini. Menggunakannya berarti menghabiskan banyak energi dan vitalitas. Selain itu, dia tidak memiliki keahlian sejati, tidak dapat fokus pada serangan dan pertahanan. Jika dia dapat menguasainya seperti Li Qiye, dia akan mampu melawan para penguasa puncak seperti penguasa Dao tertinggi dan segalanya. Setelah menyaksikan Li Qiye beraksi, dia mulai bertanya-tanya apakah dialah pemilik asli senjata itu sementara dia baru saja dipasang di jalan setelahnya. Jadi, dia tahu lebih baik daripada menyerangnya dengan ceroboh agar tidak berisiko mati karena senjatanya sendiri. Ini terbukti menjadi pilihan yang tepat karena dia tidak tertarik pada Immortal Piercer dan melemparkannya kembali padanya. Dia berdiri di sana dengan memanjat setelah menangkap harta karun kesayangannya. Semua orang di dunia ini menginginkan Immortal Piercer karena kemampuan ofensifnya yang menakutkan. Meskipun demikian, rasa takut mencegah sebagian besar orang untuk bermanuver melawannya.
Sebaliknya Li Qiye tidak mengambil pusing dan membuangnya seperti sebagian besi tua. Dia tidak tahu bagaimana harus merasa terhadap situasi tersebut, apakah merasa terhina atau sekadar heran. Anggota pengumpulan yang tersisa tidak dapat mempercayai tindakan kemurahan hati yang keterlaluan ini. Aku merasa sedikit lebih baik. Ada yang ingin menghiburku. Li Qiye melihat sekeliling dan bertanya. Tidak ada yang berani menjawab. Apakah ini lelucon? Kau membunuh para penakluk dan Raja Naga hanya karena suasana hatimu sedang buruk. Apakah kami harus mengirim seluruh sekte kami untuk membunuh demi hiburan? Kerugian yang dideritanya sangat serius bahkan bagi raksasa seperti Heaven, Divine, dan Azure. Mereka tidak ingin mengirim orang lain ke kematian mereka. Suasana hening karena tidak ada yang berani memanggil Li Qiye. Para penonton netral dan guru-guru yang tidak terlihat hanya mengamati dengan diam. Muncul, terkejut, terdengar suara yang nyaris tak terdengar. Ini mirip dengan sesuatu yang membuka mata mereka atau sedikit menggerakkan tubuh mereka. Perubahan suara dan ruang yang tidak berarti tidak dapat didengar oleh siapapun kecuali Li Qiye. Dia menoleh ke arah itu dan memusatkan perhatian, menembus dimensi. Entitas yang tidak dikenal menjadi takut dan langsung berhenti bergerak, seolah-olah menguap begitu saja. Li Qiye terus mengamati sebentar sebelum berbicara, kita pergi. Aku tidak akan pergi, kata pria parubaya itu. Lalu kemana kau ingin pergi? Li Qiye tidak menduga hal ini. Aku pulang dulu. Lelaki itu menamparkan Moon Embrace dan kedai minumannya yang menyusut dengan gembira sebelum menuju ke laser firmamen. Bagaimana mungkin? Li Qiye bertanya karena orang itu sebelumnya tidak ingin pergi ke cakrawala kecil. Saya sedang dalam suasana hati yang baik karena kakak pertama sudah tiada. Pria itu menjawab, tampak seperti tuan muda yang gembira selama perayaan tahun baru. Tentu saja, semua orang menatap dengan iri. Siapa yang tidak ingin mengenakan Moon Embrace? Tidak ada yang salah dengan menjadi tuan muda yang bodoh jika itu berarti memiliki salah satu dari 5 senjata abadi. Aku tidak akan mengikutimu lagi. Pria itu menambahkan tanpa repot-repot melihat Li Qiye, bertindak seolah-olah dia tidak lagi membutuhkan uang. Dasar bodoh, kamu jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Anda akan mendapat masalah sekarang. Firmamen Godchild masih merasakan gerakan pria itu meskipun jaraknya sangat jauh. Ia memutuskan untuk terus berjalan menjauh dari laser firmamen. Nikmatilah waktumu. Li Qiye tidak berhenti. Pria itu dengan gembira memasuki portal dengan pelukan bulannya, tampak lelah karena bekerja keras di luar. Sudah waktunya bagi tuan muda untuk mewarisi kekayaannya. Semua orang penasaran tentangnya, mengapa dia bisa kembali ke laser firmamen. Apa identitas aslinya? Sedangkan para kaisar abadi, mereka ingin menjaga Li Qiye dan datang untuk memberi hormat. Sayangnya, dia tidak berniat berlama-lama di sini. Li Zitian dan yang lainnya segera menyusulnya. Kita mau kemana sekarang, bangsawan muda? Li Zitian bertanya, mengira Li Qiye sedang mencari sesuatu. Hanya melihat-lihat sesuatu. Li Qiye melompat ke udara dan membuka portal. Berdengung, kelompok itu masuk dan mendapati diri mereka berada di dunia yang agak aneh. Tampak mengalir turun darah dari langit merah bersa dengan energi jahat yang busuk. Bahkan tumbuhan pun tampak aneh dan berubah-ubah. Setiap inci tanah telah dikutuk dan ditimpa kedengkian, ditakdirkan untuk ditinggalkan. Penghuni tanah itu telah ditolak oleh surga itu sendiri. Jadi, mereka hanya bisa tinggal di sini. Jahat terlahir kembali. Pelayan tua itu memasang ekspresi serius. Di situkah kita berada? Li Zitian bergidik. Evil Reborn, salah satu dari 4 alam yang rusak, adalah rumah bagi banyak makhluk jahat. Menurut legenda, makhluk yang telah jatuh ke dalam kegelapan akan bereinkarnasi di sini. Apakah ini benar-benar tanah cemerlang? Li Zitian menemukan tempat ini berbeda dari 3 tempat lainnya. Tentu saja tidak, apa yang disebut alam rusak hanyalah tanah terlantar dengan kisah tragis. Li Qiye tersenyum. Kisah yang tragis. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, kata Li Zitian. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia melanjutkan perjalanannya dan melihat-lihat. Kelompok itu tahu bahwa dia sedang mencari sesuatu. Tuanku, apa yang sedang Anda cari? Tanya pelayan tua itu. Hanya memeriksa makhluk tertentu, kata Li Qiye. Apa istimewanya? Zitian penasaran. Itu milik ras yang seharusnya tidak ada, kata Li Qiye. Ras yang seharusnya tidak ada, gumam Zitian.
Li Qiye menatap tajam sebelum menjawab, orang gila dikutuk, dan semua orang lain ikut hancur bersamanya. Ras yang diciptakan. Pelayan tua itu memiliki informasi lebih lanjut mengenai kisah-kisah yang sulit dipahami. Penciptaan bukanlah kata yang tepat di sini. Li Qiye menggelengkan kepalanya, hanya sebuah derivasi. Apa bedanya? Tanya Zitian. Menggabungkan hal-hal tertentu, kata Li Qiye, seperti ras berdarah. Pelayan tua itu memiliki ketakutan yang dalam matanya. Ini yang pernah kudengar, ras kuno dari 9 dunia. Nenek moyang mereka adalah makhluk jahat, kata Zitian. Setengah dari garis keturunan mereka jahat. Yang berdarah murni sudah punah sekarang. Kata Li Qiye, dari apa yang ku ketahui, nenek moyang mereka dan entitas penghisap darah melahirkan keturunan. Anehnya, cabang terakhir musnah sementara ras darah terus berlanjut. Kata pelayan tua itu, menurutku, kisah asal mula usul seperti ini tidak terbatas pada ras darah. Ras hantu juga punya cerita serupa. Nenek-nenek moyang mereka tidur dengan hantu atau mayat, dan akhirnya melahirkan ras hantu. Agak konyol, Li Zitian menganggap fetis ini terlalu berlebihan. Bahkan Trubear pun meraung setelah mendengar cerita nekrofilia. Ras hantu dan darah masih ada hingga saat ini. Namun, asal-usul mereka terdiri dari banyak cerita dan spekulasi. Tidak seorang pun dapat memverifikasi kebenaran pada saat itu sehingga hal itu digunakan sebagai bahan gosip dan cerita di kedai teh. Sebagai anggota kekaisaran, Li Zitian menikmati pendidikan yang kaya. Dia telah membaca banyak cerita tentang kedua ras ini. Apakah cerita-cerita ini benar? Li Zitian memanfaatkan kesempatan ini dan bertanya pada Li Qiye. Apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka mungkin memiliki nenek moyang yang sama? Li Qiye berkata dengan santai. Nenek-nenek moyang yang sama. Zitian terkejut, bangsawan muda, apakah maksudmu seseorang memilih untuk bersetubuh dengan makhluk penghisap darah dan mayat? Ia mengira penyimpangan orang ini sudah di luar kendali, bahkan sampai tidur dengan makhluk jahat dan mungkin mayat. Meskipun para pengamat di puncak tidak terikat oleh hal-hal sepele dan perspektif konvensional, hal ini masih terlalu sulit untuk diterima. Setelah bermalas-malasan sebentar, Zitian merasa sedikit mual. Gila adalah kata sifat yang tepat di sini. Kata Li Qiye, apakah semua ini benar, tidak dibuat-buat sama sekali? Zitian tetap skeptis. Bagaimana kedua ras itu terbentuk? Tidak ada orang lain yang dapat menciptakan ras di luar surga. Kata Li Qiye, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ras baru terbentuk? Li Zitian mencetak dan proses reproduksinya pasti lama. Pikirkanlah mengapa makhluk paling murni dan makhluk jahat tidak ada lagi. Li Qiye menjawab. Zitian bergidik, memikirkan sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Populasi terus berkembang hingga mereka menjadi ras baru. Pelayanan tua itu memuaskan dan membuat Zitian jijik. Orang yang memulai ini adalah orang lain, sepertinya tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Zitian tersenyum kecut. Apakah peradaban ini hanya terbatas pada ras hantu dan darah? Kata Li Qiye, masih ada lagi. Zitian menatap Li Qiye dengan tak percaya. Ada beberapa percobaan sebelumnya, meskipun percobaan itu gagal. Beberapa dapat dianggap sebagai ras-ras pendahulunya sebelumnya. Misalnya, darah terkutuk atau singkatnya, terkutuk. Kata Li Qiye, yang terkutuk. Zitian berkata, ras mistis ini juga ada. Dia juga pernah mendengar cerita tentang mereka makhluk yang secara fisik menjijikkan yang seharusnya hanya ada dalam mimpi buruk. Ya, turunan lainnya. Lihatlah dunia ini. Kata Li Qiye, adakah yang lengkap dengan proses derivasi? Tanyanya, ya, proses yang sangat jahat dan busuk terjadi di sini. Kata Li Qiye, bangsawan muda, apakah maksudmu semua ras ini berasal dari sini? Tebaknya, pikirkan tentang 4 alam yang rusak. Red Flood rusak karena upaya penyempurnaan, itu lebih buruk bagi Reborn. Kata Li Qiye, apa yang mereka coba perbaiki? Tanyanya, senjata tertinggi. Li Qiye mengungkapkan, senjata tertinggi. Dia menyarankan dan semuanya masuk akal. Red Flood berisi banyak senjata rusak dan bahan pandai besi, belum lagi petunjuk paling kentara, cairan cair. 5 senjata abadikan, kata pelayan tua itu lembut. Kau tahu banyak. Li Qiye tersenyum padanya. Sedikit saja, dia membungkuk dengan rendah hati. 5 set armor itu berasal dari Red Flood. Siapa yang menciptakannya? Zitian menarik napas dalam-dalam setelah mengetahui rahasia baru tentang masa lalu yang jauh. Pelopor sistem harta karun baru.
Li Qiye berhenti sejenak dan menatap mereka untuk memberi penekanan, mayoritas harta karun yang Anda lihat sekarang disempurnakan dengan sistem ini. Itu luar biasa, gumamnya, menyadari maknanya. Pelopor sistem harta karun saat ini pastilah sosok teladan yang tak tertandingi, sosok yang harus dihormati bahkan oleh Kaisar Puncak dan penguasa Dao. Bagaimanapun, semua orang berjalan di jalan yang dibangun oleh pelopor ini. Bagaimana sebaiknya kita menyapa pelopor ini? Pelayan tua itu membungkuk dan bertanya. Patriark Pemecah Batu. Li Qiye berkata perlahan. Patriark Pemecah Batu. Pelayan tua dan Li Zitian saling bertukar pandang, setelah mendengar sebutan ini untuk pertama kalinya. Sungguh seorang yang kuat, memimpin dunia dan keturunan masa depan dengan jalan baru yang makmur. Zitian berkumpul. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Pernahkah Anda mendengar tentang artefak Paragon Zaman? Li Qiye tampak geli dengan pujian ini. Ya, artefak terkuat di suatu zaman. Sejauh pengetahuan saya, pengadilan surgawi memilikinya. Pelayan tua itu menjadi emosional. Apakah kamu tahu cara memasaknya? Li Qiye bertanya pada Zitian. Bagaimana? Dengan sistem pionir, Zitian tidak merasa ini adalah hal yang positif. Bersambung.